dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi melalui bidang pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Teemoane, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Kegiatan pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata ini berlangsung selama 2 hari. Pertama-tama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pada pagi ini menjelang siang kita masih hadir di tempat ini dalam rangka menunjukkan kami, yaitu pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata Kabupaten Wakatobi yang kita laksanakan insyaallah mulai dari kemarin pekinnya dan 2 hari dari ini sampai besok. Mungkin bentuknya adalah kita jauh-jauh besok. Lalu teknis kegiatannya adalah ketika sudah pernah dilakukan cacat dan ini sudah diwajib tahun depannya ada pindah lagi pastinya. Kira-kira begitu ada seperti itu. Peserta pelatihan ini Pak Dadil, Bapak dan Ibu sekalian ya. Itu adalah berasal dari teman-teman ACBT, Komite Tourism, kegiatan pariwisata, ada dari Kopervis, ada kelompok sadar wisata yang tergabung yang tersebar di seluruh Kabupaten Wakatobi. Jadi pesertanya ini ada dari Bidoko, ada dari Tomia, ada dari Kalimantan, dan ada dari Kabupaten. Terus berkali-kali pelatihannya ini, karena kita masih di suasana pandemi, maka anjurannya bila adalah harus memenuhi protokol kesehatan. Tadi sebelum masuk dianjurkan untuk cuci tangan dengan sanitizer, kemudian menggunakan masker. Kami juga pada menggunakan masker. Kemudian setiap kegiatan baik di Tomia, di Kalirupa, di Bogor maupun di Bali selalu kami menggunakan masuk hospital. Karena kami tahu bahwa terutama yang terkait dalam FPKP pemerintah tata kelola pariwisata Pulau itu juga ada dari anggota dari Ramil dan dari Polsek. Mulai ada semuanya. Belum. Sorry. Mulai ya. 1 2 ayo. Udah? Langsung ngomong gerakan. 4. Oke. Masih ada. Ya kan? 5. Iya. Kelihatan mengantuk semua sambil kopi juga. 6. Sudah. Dulu yang penting bersih saja, yang penting pantainya bersih, yang penting pantainya putih. Tapi sekarang ada sedikit perbedaan. Jadi Bu, di pantai kita taruh cuci tangan, iya. Jadi Bu, di pantai kita taruh juga dengan disinfektan, iya. Kayak gitu. Apa yang harus kita siapkan di sini? Pertanyaannya adalah buat teman-teman. Kegiatan pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata ini berlangsung selama 2 hari, di mana pada hari pertama diisi dengan pemaparan materi terkait pengelolaan kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di destinasi pariwisata pada masa pandemi COVID-19. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait kebersihan lingkungan di destinasi pariwisata sesuai standar dan ketentuan nasional dan internasional. Lalu dilanjutkan pula dengan pemaparan materi pengelolaan sanitasi ramah lingkungan di destinasi pariwisata yang disampaikan oleh Ibu Ode Yahyu Herliani Yusuf Eskap MPD. Muncrat. Supaya semangat. Assalamualaikum. Supaya semangat, ya kan? Supaya jangan. Jadi yang disarankan pada umumnya itu menggunakan yang pertama itu apa namanya? Jadi yang betul, yang safety adalah menutupi area tulang hidung yang pesek-pesek pada diri. Ya, menutupi area tulang hidung hingga di bawah
Kemudian dilanjutkan pula dengan evaluasi penyelenggaraan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di daya tarik wisata dan destinasi pariwisata yang disampaikan oleh Pak Abdul Wahid SPD MSI. Dan pelatihan ini juga akan dilanjutkan esok harinya dengan melakukan kunjungan lapangan terkait penyelenggaraan kebersihan lingkungan, pengelolaan sanitasi, pengelolaan sampah ramah lingkungan di destinasi pariwisata. Kita sekarang harus sadar, ini proses siklus dan pengelolaan sampah ini, di siklus terakhir di sana ada proses daur ulang. Proses itu adalah bukan lagi musuh sampah, tetapi sampah itu adalah berteman, merupakan menambah ekonomi kita di proses terakhir. Karena di situ ada bahasa bawah dari masyarakat oleh masyarakat dan dari masyarakat. Jadi ketika kita melakukan suatu hal, apa sih manfaatnya untuk kita, apa yang kita peroleh, itu penting sekali. Karena banyak orang tidak akan melakukan suatu hal ketika tidak ada titik untuk diri mereka pribadi. Poin ketiga yaitu tidak tersedianya tempat proses akhir. Yang perlu kita ketahui juga ada beberapa sampah yang bisa dibuat kerajinan, ada juga yang tidak bisa, seperti ini. Nah itu sama-sama seperti itu masuk lagi di TPA. Nah di TPA ini pemuda-pemuda desa itu mencari solusi lagi bagaimana mengolah sampah tersebut. Dan ketika itu sampah dibunuh dan ketika hujan telah lili air dari sampah sangat berpengaruh. Ya teman-teman, sekarang saya sedang berada di depan dari ternyata ini loh kemudian dari desa aku dan teladan energi mandiri, optimis, aman, nyaman dan juga elok. Dan di sini saya sudah ditemani oleh pemateri dari pelatihan kita tadi tentang kebersihan lingkungan, sanitasi dan juga pengelolaan sampah di destinasi wisata bersama Ibu Yayu. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ini Ibu dari mana datangnya jauh-jauh ke Pulau Tomia untuk memberikan pelatihan? Baik, terima kasih. Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Odiai Herlian Yusuf. Di sini saya aslinya Binongko. Di sini saya mewakili dari lembaga Wakatobi Sintasu. Nah, dari request dari Dinas Pariwisata untuk saya membawakan tentang CHSE. Nah, Dan kenapa sih itu penting banget diadakan pelatihan CHSE khususnya untuk desa wisata? Oke, penting nggak penting, sangat penting ya, apalagi ini sebenarnya udah umum sih. Hanya kembali saya menyatakan bahwa kita semua udah tahu, tapi kita belum mengimplementasikannya saja, seperti itu. Apa sih pentingnya CHSE ini bagi destinasi wisata? Pertama, hal yang paling diutamakan setelah pasca Covid ini adalah bagaimana keamanan dan kenyamanan wisatawan untuk datang ke suatu destinasi. Rata-rata itu para wisatawan dia akan pertama melihat sudah adakah sertifikat CHSE ini. Nah, kedua dia akan lihat kembali protokol-protokolnya, SOP-nya, apakah destinasi ini sudah sesuai dengan standar pariwisata nasional dan internasional. Itu pertama yang harus dilihat oleh para wisatawan. Nah, proses Wakatobi saat ini kan ingin mengembangkan tempat wisatanya ini menjadi bukan hanya di lokal, tapi nasional serta internasional. Caranya ya kita harus memenuhi persyaratan dari permintaan dari dari wisatawan itu sendiri. Oke Bu, jadi apa nih harapannya kepada setiap pengelola desa wisata terkait menerapkan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah ini yang ada hubungannya dengan CHSE itu tadi? Harapan pasti tinggi ya, karena kita memberikan pelatihan ini kan berguna untuk jangka panjang kegiatan wisata kita di Wakatobi.
Ya berharap saja agar semua destinasi di Wakatobi ini tidak hanya fokus ke bagaimana mengembangkan ekonomi, bagaimana mengembangkan tempat wisata, tapi tidak berfokus pada CHSE. Karena kembali lagi saya menyatakan bahwa jika para tamu wisatawan itu juga bukan hanya fokus ke daerahnya, bukan hanya fokus ke objek wisatanya, harganya, tapi para wisatawan sekarang itu fokus juga pada melihat sudah adakah CHSE Tidak ada CHSE, sertifikat CHSE-nya atau tidak. Ya, jadi intinya penting banget ini harus menjadi kesadaran untuk setiap pengelola desa wisatanya juga terkait dengan kebersihan lingkungan, sanitasi dan juga pengelolaan sampah itu. Oke, Bu Yayu, terima kasih banyak sudah memberikan pelatihan kepada pengelola-pengelola desa wisata yang ada di Wakatobi. Semoga kami bisa menerapkan apa yang ilmu yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sedang bersama peserta pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi, dan juga pengelolaan sampah di destinasi pariwisata bersama dengan siapa dan perwakilan dari mana, Mas? Iya, gugup sebenarnya sudah ketemu sama Kak Nina Nur Rahman. Aduh, Luar biasa kali tahun ini Kak Nina saya lihat. Kamu mengatasi kegugupan dan berbicara seperti itu. Iya, saya Ali Sofian, saya perwakilan dari CBT Temuane. Ya, ini merupakan kegiatan keberapa kali dari Dinas Pariwisata yang saya ikuti. Wah, Dan luar biasa. kali ini tepatnya di desa saya sendiri, yaitu Desa Temuane. Temuane. Gimana pelatihannya tadi? Apa aja yang didapat selama pelatihan? Ya, kali ini saya lihat Dinas Pariwisata mengangkat tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di Destinasi pariwisata. Jangan dinas pariwisata, di Destinasi pariwisata. Kayaknya udah gugup ya. Gugup sekali kan ini, betul. Jadi apa yang didapat selama pelatihan tadi? Ya, dari hari ini kita sudah sepanjang hari mengikuti materi yang sangat luar biasa dari kedua pemateri, yaitu Ibu Yayu sama Pak Abdul Wahid. Ya, tentunya materi yang kami dapat sungguh akan bermanfaat khususnya kami bagi pegiat-pegiat wisata Ya, untuk pegiat bagaimana wisata. bisa meningkatkan kebersihan yang di lingkungan wisata yang kita kelola. Apa saja yang sudah didapat selama pelatihan tadi terkait mulai dari pengelolaan sampah, kemudian sanitasi dan juga kebersihan lingkungan? Ya, tentunya harapannya kami sebagai pegiat wisata setelah apa yang kami dapat dari hari ini selama materi berlangsung, kami dapat menerapkan untuk membersihkan lingkungan, tentunya objek-objek wisata sampai bisa berstandar CHSE. Apa itu CHSE, Kak? CHSE ini tadi yaitu cleaning, safety, Clean, safe, health, safety and environment. Oke. Dan Iya. apa harapannya untuk para pelaku wisata khususnya di Desa Temuane terkait dengan materi yang disampaikan oleh pemateri tadi? Tentunya harapannya setelah kami bisa menerapkan ini, kedepannya wisatawan yang berkunjung ke wilayah kami bisa menikmati secara langsung dan bisa memuaskan mereka. Oke. Tas dulu dong. Biar tidak gugup. Oke, terima kasih kali dan Ya. terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video pelatihan pengelolaan sampah, sanitasi dan juga kebersihan lingkungan, dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata pada pelatihan selanjutnya.